guys, ketemu lagi bersama saya di sini Atris di channel Riau Park TV. Nah, kali ini kita bakal bawain seri terbaru dari channel kita nih, yaitu seri pahlawan nasional. Nah, di sini sosok pahlawan yang bakal kita ceritain hari ini adalah sosok pahlawan yang berasal dari daerah Aceh yang bernama Teuku Umar. Mungkin kalian udah pada tahu nih, ada yang udah hafal sejarahnya gimana, atau hanya sekedar pernah lihat fotonya, pernah lihat gambarnya, atau cuman pernah dengar aja nama Teuku Umar ini siapa sih. Jadi Teuku Umar ini merupakan sosok pahlawan yang lahir pada tahun 1854 di Melaboh, Aceh. Beliau merupakan anak dari seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud, dan ibunya merupakan seorang adik perempuan Raja Melaboh. Nenek moyang dari Teuku Umar ini adalah Datuk Mahudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Jadi bisa dikatakan bahwa Teuku Umar ini masih keturunan atau nenek moyangnya itu dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teuku Umar ini dari kecil dikenal sebagai orang yang anak yang cerdas, pemberani, dan bahkan beliau ini sering berkelahi dengan teman sebayanya. Ia juga mempunyai sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, singkat cerita nih, dari masa kecilnya tanpa kita ceritakan, di usianya beliau yang ke-19 tahun, itulah awal mulanya Teuku Umar ini mulai diangkat sebagai kecik gampong atau yang biasa kita sebut dengan kepala desa di daerah Daya Melaboh. Dan pada tahun itu jugalah beliau itu mulai mengikuti perjuangan dan pecahnya peperangan di Aceh ini. Nah, Teuku Umar umur 19 tahun saja sudah ikut peperangan, bahkan sudah diangkat sebagai ketua atau kepala desa. Nah, kita umur 19 tahun ngapain ya? Bahkan ya, yang saya baca, Teuku Umar ini ternyata tidak mendapatkan pendidikan formal, tapi beliau bisa menjadi sosok pahlawan dan pemimpin yang cerdas. Oke, dan 1 tahun kemudian, di usia Teuku Umar ini baru menginjak 20 tahun, beliau sudah menikah. Kalau di sekarang kita usia 20 tahun menikah bisa dibilang nikah muda. Tapi kalau zaman dulu mungkin itu lumrah ya. Beliau menikah dengan wanita bernama Nyak Sofia, yaitu seorang anak ule balang dari Gelumpang. Nah, by the way, dari tadi tuh saya udah menyebutkan kata-kata ule balang itu 2 kali. Nah, ule balang itu apa sih? Ule balang itu adalah bangsawan. Jadi seorang anak ule balang itu adalah seorang anak bangsawan. Oke, back to the topic. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Teuku Umar ini kemudian menikah lagi dengan Nyak Maligai, putri dari Panglima Sagi. Belum berakhir di situ, pada tahun 1880 ini Teuku Umar juga menikah dengan seorang janda bernama Cut Nyak Dien. Nah, pasti di sini udah pada tahu dong, udah sering dengar nih nama Cut Nyak Dien. Kan biasanya di sekolah-sekolah itu banyak nih foto-foto gambar-gambar pahlawan dari daerahnya. Nah, itu biasanya dari daerah Aceh itu yang diambil ada Teuku Umar dan Cut Nyak Dien kan. Mungkin ada beberapa yang berbeda. Siapa nih yang setuju? Kalau di seri berikutnya kita akan membahas tentang Cut Nyak Dien. Kalau setuju, jangan lupa komen. Nah, dari menurut sumber yang saya baca, beliau ini merupakan pahlawan yang taktik perangnya atau taktik melawan Belanda itu dengan cara berpura-pura bergabung dengan militer Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Teuku Umar bersiasat pura-pura bergabung dan menjadi kaki tangan Belanda. Teuku Umar ini menundukkan pos-pos pertahanan Aceh sehingga Belanda merasa diuntungkan dengan bergabungnya Teuku Umar tersebut. Dan
Hal tersebut dilakukannya itu memang semata-mata hanya untuk mengelabui Belanda dan diberi peranan yang lebih besar oleh Belanda. Taktik pintar tersebut ternyata berhasil dan permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit itu bahkan termasuk juga diberikan seorang panglima laut sebagai kaki tangan untuk seorang Teuku Umar ini. Kemudian ya pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Teuku Umar secara terus terang menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ketika berbalik membela Aceh, Teuku Umar membawa lari 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru dan uang sebanyak 18.000 dolar, serta peralatan perang lainnya. Perjuangan Teuku Umar mendapatkan dukungan penuh dari Panglima Polem Muhammad Daud bersama 400 orang yang ikut menghadapi serangan Belanda. Dengan siasat ini, Teuku Umar dan pasukannya berhasil menyerang pos-pos Belanda. Jadi tadi di saat Teuku Umar bergabung dengan Belanda, Teuku Umar mengelabui Belanda dengan menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Pas Teuku Umar ini balik lagi untuk membela Aceh, Teuku Umar berhasil menundukkan kembali pos-pos Belanda. Jadi zigzag, bolak-balik. Dalam pertempuran tersebut, di pihak Belanda sebanyak 25 orang tewas dan 190 orang terluka. Nah, atas kejadian tersebut, jadinya Belanda ini merasa dikhianati dan marah besar lah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar. Operasi besar-besaran dilakukan akhirnya oleh Belanda untuk menangkap Teuku Umar dan pasukannya. Namun usaha Belanda itu sia-sia dan banyak usaha yang tidak berhasil untuk menangkap Teuku Umar ini. Semua itu disebabkan karena perlengkapan perang yang dimiliki Belanda itu sudah ada di tangan Teuku Umar, karena Teuku Umar ini tadi kan sudah melarikan beberapa peralatan perang yang ternyata itu adalah peralatan perang yang terbaik menurut Belanda. Sehingga Belanda pun jadi sangat kewalahan. Perlawanan pun terus dilakukan pasukan Aceh hingga akhirnya mereka berhasil menduduki Banda Aceh dan Malabo. Sementara itu Belanda terus-menerus mengganti jenderalnya untuk menghadapi pasukan Aceh, namun belum juga membuahkan hasil. Oke, seorang jenderal bernama Jenderal Van Heerts akhirnya menggunakan akal licik untuk memata-matai pasukan Teuku Umar. Jenderal ini menyuruh seorang rakyat Aceh yang bernama Teuku Lebeh untuk mengorek informasi tentang pasukan Aceh. Akhirnya Belanda mengetahui nih siasat perang pasukan Teuku Umar setelah mempelajari strategi dan taktik perang pasukan Teuku Umar. Akhirnya Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menyerang dan menangkap Teuku Umar di Malabo. Teuku Umar pun akhirnya gugur dalam pertempuran tersebut pada tanggal 11 Februari 1899. Nah guys, dari cerita panjang yang udah saya usahakan singkat tadi, kisah dari seorang pahlawan Teuku Umar yang berasal dari Aceh ini, dari awal mula lahirnya hingga akhirnya beliau gugur di dalam peperangan, sebetulnya ada satu peristiwa yang di tengah-tengah perjuangannya tersebut, yaitu bernama insiden kapal Nikero. Tapi tadi nggak saya ceritain karena saya masih bingung nih untuk menyingkat atau meringkasnya ini seperti apa, atau sebenarnya insiden kapal Nikero ini apa gitu. Jadi mungkin ada nih teman-teman yang nonton yang udah tahu yang tentang insiden kapal Nikero ini apa sebenarnya dan kenapa ada insiden kapal Nikero ini. Boleh kita belajar sama-sama, silahkan diketikkan di kolom komentar biar kita berbagi informasi terus-menerus sehingga kita bisa terus-terusan belajar mengenal tentang sejarah pahlawan nasional di negara kita tercinta ini. Nah, yang terakhir nih guys, atas perjuangan Teuku Umar ini melawan penjajah, Teuku Umar dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
Gelar ini diberikan sesuai SK Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November 1973. Selain itu, nama Teuku Umar diabadikan sebagai nama jalan di beberapa daerah Indonesia, termasuk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, atau bahkan mungkin ada di daerah-daerah lain yang nama jalannya menggunakan nama pahlawan kita, yaitu Teuku Umar. Selain itu ada juga salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut yang dinamakan KRI Teuku Umar nomor 385. Nama Teuku Umar juga diabadikan sebagai nama Universitas Teuku Umar di Melaboh, Aceh. Termasuk memang Melaboh Aceh ini adalah daerah asal dari pahlawan kita Teuku Umar tersebut. Gak cuman itu, gambar Teuku Umar juga pernah digunakan dalam mata uang negara pada tahun 1986. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kertas uang nominal sebesar Rp5.000 untuk menghargai dan menghormati jasa Teuku Umar. Apakah pada zaman sekarang ini masih ada uang kertas Rp5.000 yang memakai gambar Teuku Umar? Pasti ada. Nah oke guys, segitu aja cerita hari ini mengenai sejarah seorang pahlawan nasional yang bernama Teuku Umar yang berasal dari daerah Aceh, tepatnya dari Melaboh, Aceh. Semoga cerita sejarah ini bermanfaat, dan kalau ada saya salah sebut nama, salah baca, atau bahkan salah ada kekurangan dalam menyimpulkan sejarah ini, mohon maaf, dan tolong kalau ada yang mau menambahkan boleh banget, silahkan tambahkan atau perbaiki lewat kolom komentar. Oke, segitu aja dari saya. Makasih banyak yang udah mau standby nonton dan mendengarkan sejarah ini sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk nemenin saya belajar tentang sejarah pahlawan nasional lagi melalui seri pahlawan nasional di channel Riau Park TV ini. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan ramaikan channel ini supaya kita masih bisa belajar dan berbagi informasi, bahkan berkreasi melalui channel ini. Oke guys, saya Atris, pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.